Garis besar di video ini saya akan membahas spoiler untuk One Piece chapter terbaru, yaitu di chapter 1034. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja. Wadaw. Nah, seperti biasa sebelum lanjut video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya, karena kalian tidak akan tertinggal versi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Secara pastikan sebelum kalian komen atau apapun, kalian menonton video sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Dan buat kalian juga yang ingin join membership channel Devil Nomi, dimana kalian akan mendapatkan stiker yang keren-keren ini dan banyak yang ngebantuin saya saat live premiere dengan stiker yang unik ini. Kalian bisa langsung klik tombol join di sebelah tombol subscribe. Nah, akhirnya nih kita masuk kembali ke spoiler untuk One Piece chapter terbaru. Enak ya kalau nggak libur itu udah kayak ngeflow aja tiap chapternya. Ya tapi ini ngeflow ya, bukan ngefly. Waduh. Oke, kita akan langsung saja membahas ke chapter ini, dimana chapter 1034 ini akan berjudul Sanji versus Queen. Ya, dari judul aja sepertinya langsung jelas lah ya apa isinya dari chapter ini. Chapter ini dikatakan dimulai dengan diberitahu siapa nama Geisha yang sebelumnya diserang oleh Babang Sanji kita. Ternyata geisha tersebut bernama Osome, geisha cantik yang terlihat ketakutan ke arah Sanji sebelumnya itu. Dia dikatakan sedang mencari binatang peliharaannya yang bernama Chuji. Ya, terpotonglah sampai situ saja untuk pemberitahuan awalnya, karena kita langsung diberitahu sedikit keadaan dari Onigashima. Lebih tepatnya, pulaunya yang terbanglah dan dikatakan akan sampai sebentar lagi ke ibu kota. Katanya seperti itu. Yang di beberapa chapter yang lalu dikatakan ya 5 menit lagi lah sampai jatuh ke ibu kota bunga. Tapi pasti banyak yang protes nih, lah kok lama banget sih 5 menit sampai sekarang aja masih belum hancur. Karena ya, jika kita ambil dari perspektif di dalam ceritanya, emang biasanya mengambil timeline yang dilompat-lompat. Seperti contohlah Momonosuke yang berusaha itu 5 menit lagi, tapi dilempar ke Sanji versus Queen, dilempar ke Zoro versus King. Biasanya itu memiliki timeline yang sama di 5 menit lagi, tapi untuk sekarang masih belum tahu lah berapa lama lagi untuk sampai ke Onigashima, yang pastinya harusnya lebih sebentar lagi nih. Di sini pun dikatakan Momonosuke dia memegang awan buatan Kaido dan mencoba mendorongnya. Bukankah harusnya tetap dikontrol kendali dari Kaido ya? Mau Momonosuke yang mendorong pun, tapi seharusnya tidak akan bergerak kemana-mana. Tapi ya oke lah, kita tunggu saja versi lengkapnya. Dikatakan dari spoiler ini juga, jika Queen bisa menggunakan segala macam serangan yang dilakukan oleh para anggota Germa Double Six. Bahkan kemampuan menghilang Sanji pun di sini dikatakan dia bisa melakukannya. Ini sebenarnya sesuatu yang sangat gila sekali sih. Bagaimana dia bisa memodifikasi tubuhnya untuk dapat melakukan hal yang secepat itu di dalam sebuah pertarungan. Ingat, Sanji melawan Queen ini belum lama banget lah, dan dia melihat hilangnya dari Sanji pun masih beberapa kali, tapi kok tiba-tiba Queen sudah bisa memilikinya. Atau memang sejak awal dia sudah punya kemampuan untuk menghilang. Ya, untuk ini sebenarnya perlu penjelasan lebih dalam lagi. Sanji pun merespon mode menghilang dari Queen dengan kecepatan yang luar biasa. Ya, seperti yang kita tahu lah ya, Sanji termasuk yang tercepat di bajak laut topi jerami. Contohlah ketika dia menyerang Oven saja, itu kecepatannya yang bahkan seseorang seperti Oven tidak menyadari dari mana dan siapa yang menyerangnya. Sebenarnya dia melakukan hal yang sama ke arah Queen di chapter ini. Dan dikatakan lagi tentang geisha yang tadi saya awal katakan di awal chapter ini yang bernama Osome. Dia masuk ke zona dari pertarungan di antara keduanya untuk mencari binatang peliharaannya tersebut yang tadi yang bernama Chuji. Waduh, beban banget nih. Katanya setelah kematian dari Komurasaki aka Hiyori, aliran tercantik di Wano Kuni ini yang menjadi geisha favorit juga dari Queen sama. Yang kita pun tahu lah ya seberapa sedihnya Queen ketika Komurasaki ini mati. Queen pun akhirnya menggunakan jasa dari Osome ini untuk memberikannya servis berkali-kali, tapi dia selalu menolak tawaran dari Queen tersebut. Waduh, bener-bener lah ya, minta servis gitu mau dong, tapi maunya sama Tante Black Maria aja lah ya, biar jos banget. Wadaw.
Lanjut, di sini Queen pun mencoba menyerang Osome dengan memanfaatkan kemampuan menghilangnya itu. Tapi Sanji datang dengan mengcombine kemampuannya seperti kekuatannya, kecepatan luar biasanya, exoskeleton dari Germanya, dan Busosoku untuk menciptakan satu serangan super kuat dengan lagi-lagi api di serangannya itu. Ya dia berjambenya lah kurang lebih. Serangan tersebut memiliki nama Demon Wind atau Angin Iblis. Ini gila banget sih kombinasi serangan yang luar biasa dari Sanji dengan jurus baru yang bernama Angin Iblis. Lagi-lagi Iblis disebutkan sebagai nama jurus yang menjadi musuh dari para dewa nih. Duh, penasaran scannernya gimana ya? Karena bukankah Asura dari Zoro pun itu bentukan dari iblis? Ini benar-benar semuanya jadi iblis semua nih lama-lama dari para sayap Raja Bajak Laut ini. Tapi tidak berhenti sampai di situ, Sanji melanjutkan serangan-serangannya dan berakhir di satu serangan yang bernama Beef Burst. Dan chapter pun ditutup dengan Sanji yang menyerang Queen dengan serangan itu. Ya seperti kata-kata dari Sanji yang berkali-kali lah. Dia ingin membakar daging dinosaurus. Di sini dia menggunakan jurusnya Beef Burst untuk menyerang Queen terakhir kali. Tapi lagi-lagi terakhir kalinya di chapter ini saja ya. Dan spoiler berakhir di situ. Oke, singkat lah ya kita bahas dikit. Yang masih belum jelas di sini adalah Geisha yang numpang lewat di chapter ini itu apakah benar-benar yang sama ya dengan yang terluka sebelumnya? Ya memang dikatakan di awal seperti itu, tapi terlihat berbeda nih dari narasi setelahnya di spoiler kali ini. Serta bagaimana Sanji bisa menyerang Queen di mode menghilangnya, apakah bisa dideteksi dengan Ken Mushoku no Haki, ini juga perlu diketahui di versi scanlationnya nanti. Ya biasanya Kamis atau Jumat lah. Ya jika dari video prediksi saya yang lalu, saya memang bilang chapter sisa akan membahas pertarungan Sanji dan Queen, serta Zoro dan King, yang akan berakhir di chapter 1037 nanti, dan tidak mungkin lah bagi seorang All Stars untuk kalah di satu chapter seperti ini. Makanya harusnya Queen masih ada sih di chapter depan. Soalnya kayak kok tiba-tiba culun aja gitu, sebelumnya dia sehat-sehat, tahu-tahu langsung kalah oleh Sanji, dan itu pun di satu chapter. Ini bakal rusak banget jika seperti ini. Tapi ya gimana nih menurut kalian? Dimana penutupnya yang sangat buruk dari yang terburuk adalah minggu depan libur. Waduh, ya udahlah ya, daripada kesel dengan libur, mending kita tonton dulu nih apa yang sebenarnya Shanks lakukan ke Marineford. この戦争を終わらせに来た。シャンクス見参、頂上戦争ついに終結。これ以上を欲しても被害は無益に拡大する一方だ。まだ暴れ足りない奴がいるのなら来い、俺たちが相手をしてやる。 Ayo gimana, keren gak tuh? Bahkan Shanks aja sampai datang ke perang cuma untuk jualan saja. Nah telah dibuka nih pre-order eksklusif, jadi jika kalian menggunakan desain ini hanya ada 100 piece saja yang tersebar. Dan kalian akan menjadi bagian satu dari 100 orang yang make desain yang sangat eksklusif ini. Selain kaosnya, kalian juga akan mendapatkan bundle lain seperti bookmark atau pembatas buku, stiker, dan juga box yang sangat keren ini yang berbentuk poneglyph. Buat yang udah nonton video spoiler pasti udah lihat lah ya untuk iklan Franky seperti apa. Jadi buat yang mau beli paket langsung untuk 2 kaos bersama-sama, tentu saja kalian akan mendapatkan potongan 40.000. Wih buruan sebelum slot 100 orang habis, dan pre-order ini akan ditutup di 5 Desember nanti. Nah jika kalian yang pingin, kalian bisa langsung klik link di deskripsi di bawah ya. Nah jadi itulah untuk video kali ini, kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share video teman kalian. Gue Devil pamit, and I'll see you guys next time.